Sebuah rumah di Tanjung Jaya Kota Bengkulu ini menjadi saksi bisu dari aksi keji seorang suami yang tega membunuh istrinya yang tengah mengandung. Cemburu buta diduga menjadi alasan pelaku mengakhiri nyawa sang istri. Peristiwa ini terjadi pada 21 Februari silam. Saat itu, korban meminta pelaku untuk mencarikan kelapa muda. Pelaku lantas mencari kelapa di kebun milik tetangga. Karena tidak ditemukan kelapa muda, pelaku pun pulang dengan tangan hampa. Korban pun kecewa dan memarahi pelaku. Kesal lantaran dimarahi oleh korban, pelaku merencanakan pembunuhan. Pelaku lantas menganiaya korban hingga akhirnya tewas. Mengetahui korban tidak bernyawa, pelaku pun melarikan diri. Guna menutupi jejak, pelaku meminta pertolongan warga dengan mengaku jika istrinya akan melahirkan. Namun, saat memeriksa ke rumah pelaku, warga menemukan kejanggalan. Korban rupanya telah melahirkan anak dengan cara tidak wajar. Bude tolong, katanya si Erni kayaknya mau melahirkan, katanya pendarahan. Terus aku langsung lompat keluar dari sini, aku panggil Nun, aku bilang kayak gitu kan. Terus nggak ada suara apa-apa. Pas aku masuk, aku ketemulah bayi tergeletak di ruang keluarga. Aku lari, aku lari keluar minta tolong. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku rupanya sempat meminjam alat pada tetangga untuk mengambil kelapa. Menurut polisi, alat inilah yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Dia kan pertama tak rokok, mobil saya kan masih di rumah, terus turun saya nih, ambil gitu, masuk. Udah tuh, ayah masuk ke rumah, ganti baju, duduk belakang. Keluar dia, ngambil risalah dari samping, langsung naik platform, langsung ambil barang sendiri. Ya, sudah tuh kan letaknya di bawah batang kelapa itu kan, sama kelapa itu yang bulat sisa dia minum. Nah, saya belanja sisanya kasih umpan ya. Nah, itu waktu mulai menunjukkan sembahyang itu ini lohor, ya saya masuk cuci barang di situ kan, nak masuk dia datang lagi itu Pak. Dan inilah video amatir penangkapan pelaku yang diunggah di akun media sosial Instagram. Pelaku yang belum melarikan diri terlalu jauh diamankan oleh aparat kepolisian dan warga. Pelaku mengaku aksi kejinya ini dilatari lantaran cemburu karena sang istri menolak memberikan informasi kode ponsel miliknya. Abang awalnya dari kecurigaan itu? Iya. Apa yang abang curigai, Bang? Saya curiga istri itu selingkuh. Selain itu ada persoalan lain nggak? Nggak ada. Kan selama 4 bulan ini cekcok terus tuh, Pak. Mulai dari HP-nya ada seperti yang terkunci gitu, Pak. Tadi ditanya terus ya kan, dia nggak mau, katanya nggak ada apa-apa. Saya bilang jujur aja, ada apa di HP itu ya kan. Terus jawabnya nggak ada apa-apa terus, tapi dia nggak mau nunjukin ada apa di HP-nya itu. Terus itulah Pak, ribut terus hari-hari, terus ribut terus. Sampailah puncak kejadian. Dari serangkaian pemeriksaan intensif, polisi mengungkapkan persoalan rumah tangga mendasari aksi keji pelaku. Percekcokan antara pelaku dan korban telah berlangsung lama, hingga puncaknya adalah saat korban menolak membuka kode kunci ponsel miliknya. Latar belakang kasus ini memang diawalinya dari cekcok mulut. Ini berdasarkan keterangan dari pelaku. Mereka ini sudah cekcok, sering ribut dalam rumah tangganya ini 5 bulan terakhir. Ya, memang sering ribut. Nah, puncaknya itu hari Kamis kemarin, pelaku membunuh istrinya. Pak, nanti kan ada informasi bahwa pelaku ini kejiwaannya tidak stabil. Nanti apakah akan ada dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku? Selama ini dalam proses penyidikan, pelaku ini masih kooperatif. Ya, dia tidak ada menunjukkan gejala-gejala dia kelainan kejiwaannya atau bagaimana, tapi masih kooperatif dan bisa dimintai keterangan. Kondisi bayi sekarang seperti apa?
Kalau kondisi bayi sekarang dalam keadaan sehat, ya sementara ini diasuh oleh orang tuanya korban. Kasus pembunuhan yang dilatar belakangi masalah cemburu bukan sekali ini saja terjadi. Dari tinjauan kriminologi, cemburu bukanlah faktor tunggal dari terjadinya kasus pembunuhan. Biasanya ada kumulasi dari permasalahan lain yang menjadi pemantik pelaku melakukan pembunuhan secara tidak rasional. Maka cemburu itu menjadi satu dari 3 hal yang kemudian bisa menghasilkan pembunuhan yang tidak rasional dan tidak proporsional. Cemburu, dendam, demikian juga soal-soal mistik, ya, itu kita kenal sebagai tadi faktor-faktor yang bisa menghasilkan pembunuhan yang tidak rasional dan proporsional. Nah, juga jangan lupa bahwa cemburu, kalau kita fokus kepada cemburu ya, gitu ya, itu juga kelihatannya tidak merupakan faktor tunggal. Jadi dari berbagai amatan kami, dia tidak tunggal. Cemburu adalah persepsi sosial yang dibangun dari berbagai hal. Ya. Jadi dengan kata lain ada variabel-variabel lain yang mungkin melatar belakangi, yang melandasi, yang mungkin tidak kelihatan. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya dia cemburu, tapi juga di pihak lain ada dendam, ya, terhadap istrinya atau terhadap keluarga istrinya misalnya. Sehingga cemburu menjadi trigger saja, menjadi pencetus saja. Ya sayangnya kita baru tahu belakangan ya. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu sudah ditengarai, sudah bisa terindikasi bahwa dia memiliki yang namanya kecenderungan untuk volatile behavior, perilaku keras, perilaku kasar pada waktunya, maka ya yang bersangkutan lalu dapat terapi konsultasi, terapi obat. Kini, bayi dari pelaku dan korban dalam kondisi sehat dan dalam pengasuhan keluarga korban. Sementara pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu.